Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Fiska Palupi dengan NPM 2513034083 jadi kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta tektonik lempeng dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta tektonik lempeng dunia. Jadi di peta ini kan sudah terlihat bahwa permukaan bumi ini tuh tersusun atas beberapa lempeng tektonik besar dan kecil yang selalu bergerak meskipun sangat lambat. Nah, ada beberapa lempeng utama yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada lempeng Eurasia, Australia, Pasifik, Afrika, dan Amerika. Nah, selain itu, terdapat juga lempeng-lempeng kecil yang ikut mempengaruhi kondisi geologi suatu wilayah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian tektonik lempeng. Jadi, tektonik lempeng itu adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa kerak bumi itu terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak di atas mantel bumi. Nah, lempeng-lempeng ini bergerak karena adanya arus konveksi di dalam mantel, yaitu pergerakan material panas dari dalam bumi ke arah permukaan. Nah, gerakan ini tidak dapat dirasakan secara langsung karena kecepatannya itu sangat lambat, hanya sekitar beberapa sentimeter per tahun. Namun, dalam jangka waktu jutaan tahun, pergerakan ini mampu membentuk pegunungan, memisahkan benua, serta menciptakan samudra baru. Nah, selanjutnya ada profil lempeng tektonik dunia. Nah, yang pertama itu ada lempeng Eurasia. Nih, lempeng Eurasia. Jadi, lempeng Eurasia itu merupakan salah satu lempeng terbesar di dunia yang meliputi hampir seluruh wilayah Eropa. Nah, sebagian besar Asia, serta sebagian wilayah Indonesia bagian barat. Nah, lempeng Eurasia ini dominan dan relatif stabil. Namun, bagian tepinya itu sangat aktif secara tektonik. Di Indonesia, pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia menyebabkan terbentuknya jalur pegunungan vulkanik yang memanjang dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Nah, jalur ini tuh dikenal sebagai bagian dari cincin api Pasifik. Selain membentuk gunung api, interaksi kedua lempeng ini juga tuh menimbulkan gempa bumi berkekuatan besar yang sering dirasakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada lempeng Australia. Nah, lempeng Australia ini merupakan lempeng besar yang bergerak ke arah utara dan timur laut. Nah, lempeng ini tuh terdiri dari dua bagian utama, yaitu lempeng India dan lempeng Australia. Nah, yang saat ini bergerak itu sebagai satu kesatuan. Pergerakan lempeng Australia ini menyebabkan terjadinya tumbukan dengan lempeng Eurasia. Nih, lempeng Eurasia. Nah, proses tumbukan ini tuh menghasilkan zona subduksi, yaitu daerah tepat lempeng samudra ini menyusup ke bawah lempeng benua. Akibatnya terbentuk palung laut yang sangat dalam. Aktivitas gempa bumi serta rangkaian gunung api aktif di wilayah Indonesia. Ya, yang ketiga ada lempeng Pasifik. Ini lempeng Pasifik. Jadi lempeng Pasifik ini merupakan lempeng samudra terbesar dan paling aktif di dunia. Nah, lempeng ini tuh bergerak ke arah barat laut dan dikelilingi oleh berbagai batas lempeng aktif. Wilayah di sekitar lempeng Pasifik ini dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu kawan dengan konsentrasi gunung api dan gempa bumi tertinggi di dunia. Nah, negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan sebagian Indonesia itu termasuk ke dalam wilayah ini, lempeng Pasifik ini. Terus yang keempat itu ada lempeng Afrika. Nah, lempeng Afrika ini bergerak ke arah utara dan mengalami proses pemekaran di bagian timurnya. Pemekaran itu tuh membentuk Rif Afrika Timur, yaitu retakan besar yang membelah benua Afrika dari utara ke selatan.
Nah, proses ini menunjukkan bahwa benua Afrika ini secara perlahan sedang terbelah menjadi dua bagian dalam jangka waktu jutaan tahun ke depan. Nah, wilayah ini diperkirakan akan menjadi samudra baru. Selanjutnya, yang terakhir itu ada lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan. Nah, lempeng Amerika Utara ini bergerak ke arah barat daya dan lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat. Di wilayah barat Amerika Selatan, lempeng ini tuh bertumbukan nih, lempeng Amerika Selatan ini bertumbukan dengan lempeng Nazca. Nah, tumbukan tersebut itu menyebabkan terbentuknya pegunungan Andes yang sangat panjang dan menjadi salah satu rangkaian pegunungan tertinggi di dunia. Nah, selain itu, wilayah ini juga tuh rawan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis batas lempeng dan fenomena yang ditimbulkan. Nah, dalam peta tektonik dunia, pergerakan lempeng bumi itu tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu. Nah, berdasarkan arah dan cara pergerakannya, batas antar lempeng tektonik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada batas konvergen, terus batas divergen, dan yang terakhir itu batas transform. Nah, masing-masing batas ini mereka itu memiliki ciri khas serta dampak yang berbeda-beda terhadap kondisi geologi di permukaan bumi. Nah, yang pertama itu ada batas konvergen atau tumbukan lempeng. Nah, batas konvergen ini merupakan batas lempeng yang terjadi ketika dua lempeng ini bergerak saling mendekat dan akhirnya itu bertumbukan. Nah, jenis batas ini merupakan yang paling kompleks dan paling berbahaya karena sering menimbulkan gempa bumi besar, letusan gunung api, serta pembentukan pegunungan. Nah, pada batas konvergen ini terdapat tiga kemungkinan jenis tumbukan, yaitu yang pertama ada tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Jadi pada kondisi ini lempeng samudra ini yang lebih berat dan lebih tipis akan menunjam ke bawah. Menunjam ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Nah, proses ini tuh disebut dengan subduksi. Nah, saat lempeng samudra itu masuk ke dalam mantel bumi, suhu dan tekanan tinggi menyebabkan batuan itu meleleh dan membentuk magma. Nah, magma ini kemudian naik ke permukaan dan membentuk deretan gunung berapi. Contoh nyata dari proses ini itu terdapat di Indonesia, yaitu pertemuan antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Nah, akibatnya Indonesia itu memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi serta tsunami. Yang kedua, itu ada tumbukan antara dua lempeng benua. Nah, pada jenis ini, kedua lempeng ini memiliki massa yang hampir sama, sehingga tidak ada yang benar-benar menunjam ke bawah. Nah, akibatnya tuh kedua lempeng ini tuh saling menekan dan membentuk pegunungan yang sangat tinggi. Nah, contohnya itu adalah pertemuan antara lempeng India dari lempeng Eurasia yang berbentuk pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan ini tuh terus mengalami pengangkatan hingga sekarang dan menjadi salah satu pegunungan tertinggi di dunia. Nah, yang ketiga itu ada tumbukan antara dua lempeng samudra. Nah, jadi pada tumbukan ini, salah satu lempeng itu akan menunjam ke bawah lempeng lainnya dan membentuk palung laut yang sangat dalam, serta rangkaian gunung api bawah laut. Contohnya terjadi di kawasan Samudra Pasifik, yang dikenal sebagai cincin api Pasifik. Nah, fenomena utama yang dihasilkan dari batas konvergen ini, yang pertama itu ada gempa bumi kuat, terus gunung api aktif, palung laut, pegunungan tinggi, dan tsunami. Selanjutnya ada batas divergen atau menjauh. Nah, batas divergen ini adalah batas lempeng yang menjadi ketika dua lempeng ini bergerak saling menjauh. Pada kondisi ini,
Celah yang terbentuk di antara lempeng akan diisi oleh magma dari dalam mantel bumi yang naik ke permukaan. Nah, ketika magma tersebut mendingin, terbentuklah kerak bumi baru. Nah, contoh paling terkenal adalah Punggungan Tengah Atlantik yang membentang dari utara hingga selatan Samudra Atlantik dan memisahkan lempeng Amerika dan lempeng Afrika Eropa. Nah, fenomena yang terjadi pada batas divergen ini yang pertama, terbentuknya kerak bumi baru, aktivitas gunung api bawah laut, gempa bumi berskala kecil hingga sedang, dan yang terakhir pelebaran samudra secara perlahan. Nah, batas divergen ini menunjukkan bahwa permukaan bumi itu selalu mengalami pembaruan dan perubahan dari waktu ke waktu. Terus yang terakhir itu ada batas transform atau geser. Jadi batas transform ini adalah batas lempeng di mana dua lempeng ini bergerak saling bergeser secara horizontal tanpa saling mendekat maupun menjauh. Nah, batas ini tidak terbentuk kerak baru dan tidak terjadi penghancuran kerak. Namun, energi gesekan yang besar sering menimbulkan gempa bumi. Nah, pergerakan lempeng ini biasanya itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, contoh paling terkenal di batas transform ini adalah sesar San Andreas di California, yang merupakan pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Nah, daerah ini tuh sering mengalami gempa bumi akibat pergeseran kedua lempeng tersebut. Nah, fenomena yang dihasilkan dari batas transform ini, yang pertama gempa bumi tektonik, terus yang kedua retakan dan pergeseran permukaan tanah, dan yang terakhir tidak terbentuk gunung api. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, lempeng tektonik ini tuh merupakan bagian penting dari sistem bumi yang selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Nah, pergerakan tersebut menyebabkan terbentuknya berbagai kenampakan alam seperti gunung, pegunungan, palung laut, dan gempa bumi. Nah, dengan memahami pergerakan lempeng tektonik, kita tuh dapat mengetahui kenapa suatu wilayah itu rawan bencana dan bagaimana cara mengurangi resikonya. Jadi, oleh karena itu, pengetahuan tentang lempeng tektonik itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan manusia terhadap bencana alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.